Kadang kita berpikir, kita tahu berapa nilai diri kita. Kita yakin telah berjuang cukup keras dan berharap dunia akan melihatnya. Tapi seringkali pengakuan tidak datang dan apresiasi terasa jauh. Kita mulai bertanya, apa aku memang tidak cukup? Kita hidup dalam masyarakat yang cepat menilai dan lebih cepat lagi mengabaikan. Kita dipaksa bersaing, dipaksa membuktikan diri, dan kadang kehilangan jati diri dalam proses itu. Tapi sebuah kisah sederhana ini mungkin bisa mengubah cara kita melihat nilai diri. Di sebuah desa di lereng pegunungan, hidup seorang anak muda bersama kakeknya, seorang pria bijak yang dulu dikenal sebagai guru. Sekarang menghabiskan masa tuanya di rumah kecil yang damai. Suatu pagi, si kakek memanggil cucunya ke beranda. "Anakku," katanya sambil menyeruput teh hangat, "aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." "Ambillah benda ini," kata sang kakek menyerahkan sebuah benda sederhana. "Pergilah ke pasar, duduklah di sana dan tawarkan benda ini. Tapi ingat, jika ada yang bertanya harganya, jangan katakan apapun. Cukup angkat 2 jari." "2 jari?" tanya si cucu. "Iya, dan perhatikan apa yang mereka katakan." Tanpa bertanya lebih lanjut, anak itu pun berangkat. Hari itu pasar ramai. Pedagang sayur, tukang buah, penjual pakaian bekas, semuanya berseru memanggil pembeli. Di pojok pasar, anak itu duduk dengan benda itu di atas lapak kecilnya. Tak lama, seorang wanita menghampirinya. "Hai nak, benda apa itu? Apakah itu untuk hiasan?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat 2 jari. $2? Wah, murah. Saya ambil. Tapi si anak hanya tersenyum, menggeleng, dan memeluk benda itu kembali. Ia lalu kembali pulang ke rumah. Di beranda, sang kakek masih duduk tenang. "Bagaimana?" tanyanya. "Seorang wanita ingin membelinya seharga $2. Kakek itu tersenyum. "Sekarang, bawa benda itu ke toko kolektor di kota. Lakukan hal yang sama. Duduk, tawarkan, tapi tetap jangan bicara. Jika ditanya harga, angkat 2 jari." Anak itu agak bingung, tapi ia menurutinya. Perjalanan ke kota cukup jauh. Ia naik angkutan umum lalu berjalan kaki. Toko itu megah dengan pajangan barang langka dan mahal. Ia duduk di trotoar, meletakkan benda itu di atas alas kain. Seorang pria dengan jas rapi keluar dari toko. Ia melihat benda itu, lalu menunduk dengan tertarik. Ini dari mana?" katanya. Ia mengamati dengan kaca pembesar. Anak itu diam. Ia hanya mengangkat 2 jari. $200? Pria itu terlihat ragu, lalu berkata, "Saya bisa bayar $200. Tapi kamu yakin tidak salah harga?" Anak itu kembali tersenyum, menggeleng pelan dan pergi membawa benda itu. Sore itu ia kembali ke rumah. "Berapa tawarannya kali ini?" $200, jawabnya. Kakek itu mengangguk. "Sekarang terakhir, bawalah benda itu ke museum koleksi. Tawarkan seperti biasa, tapi kali ini berdirilah di dalam ruang pameran." "Baik, Kek," anak itu menjawab. Keesokan harinya, anak itu sampai di museum. Ia masuk dan berdiri di salah satu sudut pameran. Benda itu ia letakkan di atas alas beludru merah. Lalu datang seorang pria tua dengan kaca pembesar di lehernya. Ia berhenti menatap benda itu lama. "Anak muda, kamu tahu dari mana asal ini?" Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat 2 jari. $2.000?
Pria itu tertawa kecil. Hargamu masih sangat murah, nilainya jauh dari itu. Saya bisa hubungkan kamu ke pelelangan internasional. Anak itu pulang dengan kepala penuh tanya. Sambil menyerahkan benda itu ke kakeknya, ia berkata, "Kakek, ini benda yang sama, tapi kenapa orang yang menawarnya dari $2 hingga ribuan dolar?" Sang kakek menatap langit senja. Nah, nilai suatu hal tidak bergantung pada bentuknya, tapi pada mata yang memandang dan tempat ia berada. Benda yang sama di pasar umum bernilai recehan. Di tempat yang menghargai, nilainya luar biasa. Begitu juga kamu, nak. Jika kamu menyerahkan dirimu ke tangan yang salah, mereka akan menawar rendah. Bukan karena kamu murah, tapi karena mereka tidak tahu nilaimu. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa tidak berharga karena pendapat orang yang tidak mengenal kita? Berapa banyak luka yang lahir dari penghakiman yang dangkal? Berapa banyak mimpi yang mati karena dunia tidak melihat cahayanya? Kita semua pernah di sana, dan itulah sebabnya kita harus kembali mengingat. Kita bukan dinilai dari pendapat orang lain, tapi dari kebenaran yang kita yakini tentang diri kita. Jika hari ini kamu merasa kecil, ingatlah bahwa benih pun tampak tak berarti, sampai ia bersedia dikubur dalam gelap, menghadapi sunyi, menembus tanah, dan tumbuh melawan arah gravitasi. Kamu bukan terlambat. Kamu sedang menyiapkan akar, dan dunia tak selalu bisa melihat proses itu. Dan ingat, yang kokoh bukan yang tumbuh cepat, melainkan yang bertumbuh diam-diam dalam. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tempatmu sendiri, dan tanpa kamu sadari, akan ada yang diam-diam berkata dalam hati, "Terima kasih, karena kamu pernah bertahan." Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan. Mungkin seseorang di luar sana sedang membutuhkannya.